berikan jalan. Kopi biji salak hanya memanfaatkan biji buah salak. Karenanya daging salak harus Desi kupas dan sisihkan. Jika memperoleh daging salak yang baik, ia akan olah kemudian menjadi cemilan gratis untuk anak-anaknya. Agar pengeringan bisa merata hingga ke dalam, biji salak Desi belah, dan ia pun harus memakai bantuan pemukul untuk memecah biji salak yang keras. Penjemuran setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari lamanya, tergantung cuaca dan teriknya matahari. Seperti layaknya membuat kopi, maka langkah selanjutnya yang Desi lakukan adalah menyangrai biji salak kering ini. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk memastikan biji telah matang dan benar-benar kering sempurna. Tungku usang ini memang jadi andalan Desi untuk memasak kopi biji salaknya. Karena penyangraian menggunakan tungku justru akan menghasilkan aroma dan cita rasa khas biji salak seperti layaknya biji kopi. Desi hanya mampu memanfaatkan cara tumbuk manual seperti ini demi mendapatkan bubuk kopi. Bayangan keempat anaknya jadi faktor serta sumber kekuatan agar dirinya ini tidak mudah menyerah pada kemiskinan yang tengah membelenggu keluarganya. Apalagi hari ini masih belum ada nasi atau sekedar penganan untuk anak-anaknya. Tak heran jika tiap detik yang berjalan sangatlah berharga bagi Desi. Kalau nggak ada beras, nggak ada apa-apa, cuman kadang daun singkong, kadang lumbu saya masak, cuman pakai air aja, kadang tanpa apa-apa. Bubuk salak hasil tumbukan ini kemudian harus ia ayak untuk memperoleh bubuk yang halus. Butiran yang masih kasar ditumbuk kembali agar bubuk kopi yang dihasilkan jangan sampai ada yang terbuang percuma. Desi biasanya menjual bubuk kopi biji salak buatannya dalam bungkusan kecil seharga Rp1.000. Ia tak menggunakan takaran yang pasti, hanya berpedoman pada jumlah 2 sendok kecil ini per bungkus kopinya. Meski terbilang sangat sederhana, dari tiap bungkus inilah Desi berharap bisa menutup kebutuhan makanan hari ini. Karena saya nggak mau putus asa. Walaupun apa adanya saya seperti ini, saya jalanin aja. Siti, Ratih, dan Ratna adalah kakak beradik dari suami pertama Desi. Terlahir dan besar dalam kondisi ekonomi serba kekurangan, membuat ketiganya harus bisa mengerti dan memahami beban yang tengah dipikul ibunya saat ini. Beruntung ketiganya masih bisa mengenyam pendidikan. Jadi mulai tekan menang baik, kanca-kancane pun diseragam, kula tasing seragam TK. Dene kan seragam TK, nyoba orang ngunas kak lambine. Meski ada kesedihan yang menyergap dalam hati remaja tanggung ini, namun tak ingin dirinya melakukan protes pada sang bunda. Sebab yang ia tahu, ibunya tidak pernah berpangku tangan, membiarkan mereka kelaparan. Mak, jane urung ana jangan kami seka, nyong ngelih. Ayo orang di duit,
mak taluru lumbu desit didol tuku beras. Sana salin desit. Nggak pernah ngomong, "Mak kok seperti ini," nggak pernah. Katanya ngertiin. Dulu waktu semenjak pertama bapaknya meninggal, saya kasih ayam mateng. Katanya, "Nih, kamu makan paya aja ya. Katanya, biar isi perutnya, biar nggak sakit." Berburu buah atau biji salak yang jatuh ke tanah seperti ini memang cara yang mereka pilih untuk membantu sang bunda. Tubuh mungil mereka harus terbiasa menghindari duri-duri pada batang salak. Kalau lagi dibantuin tuh kadang sedih, kalau malam tuh kadang saya liatin aja kalau lagi tidur. Kok nyampe hati banget ya saya nyuruh anak-anak bantuin saya. Pak, kula nyuwun ngapunten empun munduti saya empun gigal kula nyuwun asal mboten. Ya dicuwes ora paling aja karo ngamet ya. Aja karo ngamet. Kasihkan. Kasih. Sini ya. Izin yang telah didapatkan membuat keduanya merasa lebih nyaman saat melanjutkan perburuan salak. Hanya saja mereka tidak boleh memetik salak yang masih menempel pada batang-batangnya. Kepercayaan itulah yang harus kedua gadis kecil ini pegang teguh dan taati. Kalau lagi ngeliat teman-temannya main gitu, kadang pingin dia ngeliatin teman-temannya main apa gitu. Kadang ya saya kasihan lah nggak bisa beliin. Talas merupakan tumbuhan penghasil umbi-umbian. Oleh warga sekitar, daun talas ini dikenal dengan istilah lumbu. Lumbu talas ini juga biasa masyarakat olah menjadi sayuran. Hanya daun yang masih muda lah yang diburu Desi. Acap kali lumbu ini pula lah yang menjadi alternatif makanan dikala ia tak punya sedikit pun uang untuk membeli beras. Biasanya sih ngasuh kalau anak-anak masih di sekolahan, saya ngomong dulu, jagain, diajak main. Ntar kalau udah tidur saya masak seadanya. Kalau ada beras ya beras aja. Kalau nggak ada beras ya cuma masak sayur aja. Sebelum ia jual pada pengepul, Desi dan putri sulungnya membagi dan mengelompokkan lumbu dalam satu ikatan seperti ini. Satu ikatan mereka jual seharga Rp500 saja. Nilai yang tidak begitu besar, namun mereka berharap usaha ini selalu menjadi berkah bagi keluarganya. Saya biasanya sehari saya nyari lumbu, dapatnya kadang 10 ikat, 13 ikat. Dapat duitnya cuma kadang 7.000, kadang 5.000. Kalau lumbunya udah tua, udah nggak mau, suruh bawa pulang. Diberikan buah hati dengan pengertian yang besar dan mau membantu menjadi pecutan untuknya lebih kuat lagi di saat keputusasaan itu datang. Saya pernah nitip dagangan di sekolahan, ada yang mau beli sama anak saya. Jangan mau beli dagangan itu kotor, itu bau. Terus anak saya nangis, "Mak, gak dapat duit sama sekali, dagangan kita dijelek-jelekin sama orang." Ya udah, nggak apa-apa. Narate, Nun. lumbu, nah. Kira 10.
Kalau Bait-bait doa terselip dalam 10 ikat lumbu, serta beberapa bungkus kopi di tangan mereka ini. Berharap agar Sang Kuasa melimpahkan rezeki yang cukup untuk keluarga mereka. Kakak beradik ini sadar akan besarnya beban yang tengah ditanggung ibunya, sejak hilangnya sosok tulang punggung keluarga untuk kedua kalinya. Assalamualaikum. Mereka pun sadar untuk tidak menyalahkan takdir. Sebab semua hal yang terjadi dalam hidup mereka adalah rencana Tuhan untuk berkah yang lebih besar lagi suatu saat nanti. iya, kalau lagi dia ngomongin bapaknya, ya dia kadang sedih, menangis itu karena merasa masih kehilangan yang walaupun bukan bapak kandung, udah seperti bapak kandung sendiri. Berkeliling kampung adalah cara Ratna dan Ratih menjemput rezeki. Sekaligus pula memperbesar peluang bisa memperoleh pundi rupiah dari tangan para pembelinya. Ya saya nggak maksa kalau anak suruh nyari uang, saya nggak maksa, biar kemauannya dia sendiri aja. Kalau dia bantuin maknya ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya saya diem aja. Rasa malu harus mereka kesampingkan terlebih dulu, sebab membantu orang tua menjadi hal penting bagi keduanya saat ini. Beragam penolakan hingga cemooh orang atas dagangan mereka menjadi hal biasa yang coba dijadikan pecut agar jangan menyerah. Pas lagi pas biyen iter kopi biji salak enten sing ngonekaken salak nyolong bek, paling mak ini nyolong salak tengah. Sangat jarang keluarga ini bisa menikmati sepiring nasi lengkap dengan sayuran atau lauk pauk. Sebab pendapatan yang Desi peroleh tak menentu setiap harinya. Hingga ibu 4 anak ini harus bisa memanfaatkan apa yang bisa diperoleh sebagai menu hari ini. Asupan makanan sederhana ini pun tak selalu bisa mereka nikmati 3 kali sehari, seperti yang kebanyakan orang lakukan. Sayur nembuatan enten sega, nembuatan enten putin, sunda, gundul. Jur nembuatan enten niku ya puasa mawon. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya ini adalah peninggalan dari suami kedua Desi. Hasil dari mengais rezeki bersama kala itu. Kerusakan parah nampak jelas di bagian langit-langitnya. Sebelumnya itu masih bagus. Itu yang pakai kakak saya nggak mau ngurus. Jadi itu rusak dari kakak saya. Ruang tamu sederhana dan terkesan seadanya ini jadi tempat keluarga ini menyapa tamu yang berkunjung. Hanya ada 1 kamar tidur yang bisa kelima orang penghuni ini gunakan. Tak ada kasur atau sekedar alas tidur layak di sini. Nek pengal cok kenteng niku kebekayu njur mukane niku omahe kula bolong kabeh cokan bocor njur nek nonton TV cokan niku kedanan. Bisa mengisi perut yang kelaparan meski dengan menu yang amat seadanya sudah menjadi sebuah anugerah yang patut mereka syukuri dengan ikhlas. Apalagi ketiga gadis ini sudah terlatih dan ditempa sejak dini. Besar dan hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan. Pahit memang. Namun kenyataan inilah yang harus dihadapi oleh Siti dan ketiga adiknya. Kasih sayang makin kuat terasa dikala kebersamaan seperti ini dapat hadir, walaupun tanpa sosok nyata ayah dan suami di antara mereka. Niku kalengane nek ula beli suka nek kena
nek lagi mimisan tekan niku di pamit akan mencokan bantu kula ngarep PR njur.